Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak berharap ya, semoga anak-anak Bapak yang melakukan pembelajaran online pada hari ini diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, semoga dengan berdoa yang kita lakukan bersama-sama tadi, semoga ilmu pengetahuan yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah untuk paham dan diberikan kemudahan juga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian khususnya untuk anak-anak Bapak pada hari ini yang melakukan video pembelajaran khususnya kelas 3 MI hari ini untuk mengisi link absen yang sudah Bapak sediakan di grup WA. Nah, itu langsung diklik, nanti masuknya langsung ke Google Form. Nah, kemudian itu langsung diisi untuk mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan judul materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk mata pelajaran yang kita laksanakan di video pembelajaran kali ini adalah materi pelajaran Al-Quran Hadis, mengenai materi hadis tentang sholat berjamaah. Nah, karena di dalam hadis disebutkan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, jadi kebaikannya itu bernilai 27 derajat. Nah, jadi barang siapa yang sholat berjamaah itu lebih baik derajatnya daripada sholat yang sendirian. Nah, jadi Bapak berharap untuk anak-anak Bapak yang sudah kelas 3 MI atau SD, di video pembelajaran hari ini, siapapun yang menonton video ini, Bapak berharap semoga sholat yang kita lakukan, khususnya sholat wajib itu sholat 5 waktu, yaitu ada sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu diusahakan untuk berjamaah di masjid atau di rumah masing-masing. Nah, kemudian materi pembelajaran pada hari ini akan dilanjutkan oleh Ibu Ajijah. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang hadis sholat berjamaah. Nah, tapi terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu sholat berjamaah. Jadi, sholat berjamaah adalah ketika beberapa orang yang melaksanakan sholat dipimpin oleh imam. Nah, jadi imam itu yang berada di depan kalian. Misalkan kalian ke musola atau ke masjid. Kemudian kalian melihat seseorang di depan kalian berdiri sendiri di depan kalian, di depan barisan-barisan kalian. Nah, itu disebut dengan imam. Apabila kalian itu disebut dengan makmum. Apa tadi yang di depan kalian disebut? Iya, imam. Dan kalian disebut yang di belakang? Makmum. Iya. Nah, jadi salat berjamaah itu lebih diutamakan daripada salat sendirian. Wah, kenapa? Karena sudah tercantum di dalam hadis, di mana materi kita hari ini yaitu hadis tentang salat berjamaah. Nah, Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Kalian dengarkan, kalian simak. Nanti ada saatnya Ibu akan menyuruh kalian menulis dan membacanya. Jadi, kalian dengarkan baik-baik karena ini sangat bermanfaat untuk kalian ya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bis bisabai wa isyirina darajah. Nah, jadi sekali lagi Ibu bacakan. Sholatul jamaati tafdulu Sholatul fardhi bisabai wa isyirina darajah. Ya, sudah?
Nah, nanti akan Ibu lihatkan kepada kalian dan kalian silahkan tulis. Tapi sebelum itu, Ibu akan membacakan artinya terlebih dahulu. Artinya, sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian. Nah, jadi yang Ibu jelaskan di awal tadi itu tidak hanya sebagai ucapan semata atau hanya kata-kata, bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Nah, jadi kalian sudah tahu kan? Nah, dan itu dengan 27 derajat. Nah, jadi sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dari sholat sendirian. Tapi bukan berarti sholat sendirian itu tidak sah. Nah, sudah paham? Iya, nah sekarang kalian tulis terlebih dahulu ya dengan artinya. Ibu beri waktu 3 menit ya. Kalian masih bisa nulis. Nah, jadi sholat berjamaah itu Ibu tekankan kembali bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat sendirian. Karena kita sholat berjamaah itu saling mendoakan. Karena apa? Sholat itu kan berdoa. Nah, jadi banyak yang dari berjamaah itu banyak orangnya, maka banyak juga yang mengaminkan dan mendoakan kita sebagai umat muslim yang bersaudara. Nah, sudah ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati tafdulu sholatul fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Iya, sekali lagi ya. Sholatul jama'ati tafdulu sholatul fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Masya Allah. Sekarang artinya ya. Sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Masya Allah. Jadi sholat berjamaah itu 27 derajat lebih besar dari kita sholat sendirian. Masya Allah. Nah, jadi sekarang di sini Ibu akan menyuruh kalian terlebih dahulu. Silahkan Ahmad dibaca dengan lantang dan teman-temannya mengikuti semuanya. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan kalian cari bukan cari, tapi kalian tulis kembali, kalian latih, kalian harus jujur bahwa kalian harus menulis hadis tanpa melihat ya. Begitu ya, nanti ya. Iya, nanti dikumpul minggu depan. Silahkan kalian tulis dengan jujur, dengan baik, dengan disiplin. Bahwasanya kalian diberi amanah untuk tidak melihat teksnya. Kalian berlatih terus sampai kalian bisa menulis tanpa melihat teks. Iya. Jadi sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yakni sholat berjamaah itu merupakan kebiasaan atau salah satu sunnah Nabi yang sering sekali Nabi laksanakan, seperti itu. Adapun manfaat dari sholat berjamaah ini, yaitu kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Beda kalau kita sholat sendiri, itu hanya mendapat 1 derajat, sedangkan kita sholat berjamaah, para ulama ada yang mengatakan sampai 27 derajat. Nah, seperti itu. Ada juga para ulama mengatakan bahwasanya keutamaan kita sholat berjamaah itu, jadi apabila kita sholat berjamaah, kita
sholat itu dalam keadaan tidak khusyuk. Tapi karena kita sholat berjamaah dan salah satu dari jamaah sholat itu ada yang khusyuk sholatnya. Jadi semua kita yang sholat berjamaah pada waktu itu termasuk dalam golongan orang-orang yang khusyuk sholatnya. Nah, seperti itu. Sampai di sini bagaimana? Apakah sudah paham mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Setelah Bapak simpulkan juga, ya, alhamdulillah. Nah, jadi setelah ini Bapak harapkan juga kalian terus semangat dalam mengikuti pembelajaran, baik itu pembelajaran kita Al-Quran, hadis maupun yang lain, ya, seperti itu. Kemudian kita sama-sama membaca doa. Semuanya angkat tangannya, kita sama-sama membaca doa pulang. Mudah-mudahan ilmu apa yang didapat pada hari ini dapat dimanfaatkan, bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin, ya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Nah, jadi waktu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.